Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa yang setia menyaksikan setiap episode demi episode yang Salt and Light Community sajikan. Dan kami yakin dan percaya setiap topik-topik yang dibahas telah memberkati para pemirsa. Khususnya dalam topik ini kita akan berbicara tentang berkat dan mukjizat. Dua kata ini menarik sekali karena dua kata ini adalah sebagai kata yang paling familiar kita dengar di setiap gereja. Bahkan sering sekali orang senang ngomong tentang berkat, orang sering ngomong tentang mukjizat. Tetapi dari topik ini saya mau sampaikan bahwa ini topik berangkat dari sebuah pertanyaan-pertanyaan para pemirsa juga. Dan bersama saya ada sahabat saya yang selalu menolong saya dalam masalah redaksi, yaitu Genesia Wulandari. Nes, apa kabar? Tetap semangat ya Nes ya? Luar biasa. Kita masuk dalam setiap episode terus ya Nes ya? Ya. Kita akan bahas setiap pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Nes ya. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa dalam topik ini setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan. Mereka diberikan pengertian yang tepat arti berkat yang sesungguhnya dan mukjizat. Ya. Dan kami tahu Tuhan semua itu sumbernya dari-Mu ya Bapa. Kami butuh firman Tuhan yang memberikan penjelasan bagi kami. Oleh karena itu dalam diskusi kami untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Memberkati juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Baik dalam diskusi kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Bapa, mari Engkau ada dalam diskusi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Nes, kita masuk ya Nes ya. Berkat dan mukjizat Nes. Silakan Nes. Apa-apa saja yang ada di dalam tulisan-tulisan yang baru masuk nih. Nah, ini surat yang pertama, bisnis keluarga ditipu, uang dibawa lari orang. Lalu surat berikutnya, ada masalah dengan suami sekaligus kesulitan ekonomi untuk biaya lahiran. Nah, ini nampaknya sedang terpuruk secara ekonomi. Jadi sebenarnya apa sih konsep berkat dalam firman Tuhan itu sendiri? Ini dia nih, orang selalu memberikan definisi sendiri tentang arti berkat itu. Jadi berkat yang dimaksud oleh setiap orang sering sekali dimengerti dengan masalah materi. Padahal sebenarnya berkat yang sesungguhnya adalah masalah hati ya sebenarnya. Jadi hati itu pasti bicara tentang damai dan sukacita. Hati-hati loh. Kalau kita berlimpah masalah hal itu tetapi tidak ada damai, apakah itu berkat? Tidak. Jadi artinya apa yang kita nikmati itu bisa membuat hati kita itu menjadi damai dan sukacita. Dan bahkan ketika kita diberkati, tidak merubah sikap hati kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Nah ini dia nih, maksudnya konsep berkat adalah pemberian dari Tuhan buat kita kan. Kita hanya dipinjamkan aja kan, numpang lewat aja tuh sebenarnya berkat itu. Nah orang selalu orientasinya kepada berkat doang, materi sesaat. Kasihan dengan orang yang hidupnya tidak lebih. Ini orang gak diberkati. Apakah ukuran berkat itu berdasarkan apa yang dia miliki? Kan tidak juga kan Nes. Jadi ukuran berkat itu berdasarkan sikap hati dia dalam kepada Tuhan maupun juga kepada sesamanya. Nah ketika kita diberkati, hati kita nggak berubah, perilaku kita terhadap sesama juga tidak berubah. Itu berkat Tuhan yang luar biasa kan Nes. Ya. Nah itu konsep yang kita tangkap mengenai berkat. Maka kan Amsal berkata apa? Lebih baik engkau makan sekerat roti tapi dengan ucapan syukur, tapi menu banyak tapi dengan sungut-sungut. Orang Kristen sih maunya apa? Menunya banyak tapi tetap mengucap syukur. Jadi memang kalau mau bicara tentang berkat ya memang orang mau lihatnya kepada materi sebenarnya. Nah nanti kita akan bahas ya bagian firman Tuhan yang menarik sih memang. Mengenai 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Nah nanti kita akan lihat tuh. Di situ ada berkat, di situ ada mukjizat juga. Nah berkatnya mana, mukjizat mana bisa dipilah-pilah. Coba tadi yang pertanyaan yang kedua tuh tadi bicara apa tuh. Supaya nanti kita sekalian untuk bahasnya. Yang suami ini sedang bermasalah dengan suami, sekaligus kesulitan ekonomi untuk biaya lahiran. Oh iya, pasti bicaranya ke sana juga ya. Ya. Tentang hal-hal begitu ya. Oke, jadi memang akhir-akhir ini orang mengalami kesulitan masalah ekonomi sih. Yang mengerikan adalah kalau di mimbar kita mengumbar tentang kehebohan tanda kutip mengenai materi. Sebagai seorang pembicara kita bicara tentang hebohnya begitu materi. Dalam tanda kutip ya. Bagaimana dengan jemaat yang datang naik bus?
Terus kemudian dia bilang, wah tuh pendeta hebat ya. Dia berdoa langsung dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi saya ini mau bayar uang sekolah anak saya 20.000 aja nggak bisa. Akhirnya dalam benak pikiran dia, Tuhan tuh nggak adil. Ini kita bahaya loh ngomong tentang berkat. Kalau kita ngomong tentang berkat, memang kita punya pengalaman itu. Tapi jangan sampai pengalaman itu menjadi syak buat orang yang mendengarnya. Karena tidak semua orang sama apa yang kita alami. Jadi pengalaman subjektif tidak bisa dipublish untuk menjadi pengalaman bersama. Ini bahaya nih. Jadi memang ukuran kita itu kita harus tepat dalam posisi itu. Nah orang nih sekarang mengalami kesulitan ekonomi. Wah Pak saya rajin berdoa, ikut ibadah, ikut begini. Kok hidupku sepertinya begini-begini saja Pak. Kalau orang urusannya ke situ, kita jadi gagal mengertinya. Ya, nah yuk kita bahas yuk. Matius 14 dulu. Matius 14 ini para pemirsa, ini tentang 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Kita mau lihat titik dari mukjizat itu di mana dan berkat itu di mana posisinya. Dan saya yakin dan percaya bahwa dari teks bagian firman Tuhan ini justru akan memberikan satu pencerahan bagi kita. Untuk kita pilah-pilah, ini berkat, ini mukjizat. Dan orientasi kita kemana, ini penting nih. Apakah benar fokus kita kepada 5 roti 2 ikan? Ini yang akan kita bahas, kita akan renungkan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nesia bisa baca ayat yang ke-15 ya Nes. Dibahas ayat ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ada hal yang menarik. Apa menarik di situ? Yang menarik adalah para murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di Desa-desa. Apa yang menarik? Yang menarik adalah para murid-murid ini tidak lagi memikirkan dirinya, tapi dia justru memikirkan orang banyak itu untuk makan bagaimana caranya. Ini hebat nih. Jadi kalau mau bicara tentang berkat, bicara tentang mukjizat, stop untuk fokus pada diri kita. Tapi mari kita keluar dari kebiasaan kita yang selama ini hanya minta dibelas kasihan, tetapi kita mari memperhatikan orang di luar kita. Wah itu bagus banget nih. Ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita punya hati untuk memperhatikan orang lain, saya yakin secara psikologi dan fisik pasti Tuhan sudah cukupkan kita. Amin nggak teman? Nah ini dia menarik nih. Jadi posisi kita sebenarnya masalah hati sih sebenarnya. Jadi kamu mau diberkati, mau mukjizat, hati kita di mana posisinya? Orang datang ke gereja mau diberkati, mau di ini, iya oke, sah-sah saja. Tapi hati kita dulu. Jadi kita stop untuk fokus dulu pada diri kita. Untuk mau melihat berkat dan mukjizat ya. Kita fokus tidak boleh kepada diri kita. Tapi mari kita keluar dari kebiasaan itu dan kita memperhatikan orang di sekitar kita. Lihat Nes, yang diperhatikan berapa banyak coba lihat Nes. Ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah para pemirsa, ketika para murid-murid memperhatikan orang banyak itu untuk cari makan di desa-desa. Jumlahnya bukan sedikit. Jumlahnya 5.000 orang. Laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin kita sering dengar khotbah ini di mimbar-mimbar. Maupun di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita fokuskan selalu adalah masalah 5 roti 2 ikan. Benar gak Nes? Ya. Nah tapi hari ini, lewat bagian dan pertanyaan-pertanyaan itu. Supaya yang orang yang memberikan pertanyaan itu jelas nih. Fokus kita bukan kepada apa yang kita makan sebenarnya. Tapi fokusnya kepada man of God, manusia Allah. Jadi mukjizat itu bukan 5 roti 2 ikan bagi saya. Dalam teks firman Tuhan ini. Tapi sebenarnya dalam bagian firman Tuhan ini mukjizat itu adalah ngumpulin orang 5.000 orang itu. Itu mukjizat. Artinya man of God. Tanpa 5.000 orang tidak mungkin ada pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Kalau hanya 5 orang aja, 1 orang kasih aja roti 1. Kenapa terjadi pelipat gandaan? Karena ada 5.000 orang. Ya. Jadi fokus kita bukan kepada masalah 5 roti 2 ikan. Fokusnya kepada 5.000 orang. Ini menarik nih para pemirsa. Satu hal yang perlu harus saya ingatkan bagi kita. Kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh pakaian. Tapi firman Tuhan Yesus pernah berkata, coba lihat burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai.
Tapi dia waktunya dikasih makan juga. Lihat pohon di ladang yang begitu indah. Tapi dipetik dan kemudian dibakar. Kenapa kita harus khawatir? Maka hari ini, ya kerjakanlah hari ini. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kita biji mata Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk mencukupkan hidup kita? Ya. Tetapi bukan apa yang kita makan, apa yang kita pakai kata Tuhan. Yang paling penting adalah hidupmu. Jadi Tuhan mengajarkan kita fokus kepada man of God, manusia Allah. Kalau hidup kita adalah Tuhan yang miliki, saya yakin Tuhan bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Yes. Hebat ya Nes ya. Jadi fokus suruh orang, ya ini para yang pemirsa tadi memberikan pertanyaan itu. Sudahlah, ini hamil nih, ya enggak? Bagaimana biayanya? Ya udah tenang aja. Dia hamil bukan karena dia hebat sama suaminya. Dia hamil karena Tuhan mempersatukan. Ya. Hasilnya ada di dalam kandungan dia. Kalau sudah ada dalam kandungan, Tuhan yang urus. Suaminya kerja aja mengikuti porsinya. Dia melakukan dengan ucapan syukur. Pada waktunya ada aja biayanya. Mujizat terjadi. Benar kan? Jadi mukjizat bukan masalah uang. Mukjizat bukan masalah sembuh. Tapi mukjizat terletak kepada sikap hati kita. Untuk merespon perbuatan baik Tuhan. Tapi difokuskan kepada man of God. Manusia Allah. Waduh, saya dibaca begini itu gue juga jadi berkati banget. Dahsyat ya. Dahsyat banget ya Nes ya. Jadi fokus kita bukan masalah 5 roti 2 ikan. Fokus kita kepada 5.000 orang, ngumpulin orang 5.000 itu sulitnya minta ampun zaman itu. Jumlah penduduk dulu sama sekarang berbeda. Kalau bisa kumpul 5.000 orang, waduh itu mukjizat terbesar. Jadi kita bilang, kalau kita lagi duduk sama-sama 10. Minuman yang kita pesan berapa? 10. Gak mungkin kita pesan 11. Untuk siapa satu lagi? Artinya tidak dipoinkan kepada minuman itu. Tetapi siapa yang hadir di dalam tempat makan itu. Maka dia akan disediakan makanan dan minuman. Hebat Tuhan itu. Jadi kalau ada dapat anak 3. Ya biar Tuhan yang pelihara. Tapi jangan kebanyakan. 10 juga itu kan namanya malu juga dong. Ya kan Nes? Ya kan? Jadi ini menarik nih. Nah ini saya baru kebuka pikiran saya. Kamu masih ingat kan peristiwa tentang perkawinan di Kana? Kan ada air menjadi anggur kan? Ya. Selama ini dengar khotbahnya apa? Mukjizatnya. Air menjadi anggur kan? Padahal bukan itu. Mukjizatnya adalah bukan di air menjadi anggur. Mukjizatnya adalah apa? Mukjizatnya adalah masalah pernikahan. Karena tanpa pernikahan tidak mungkin ada air menjadi anggur. Orang fokus pada air menjadi anggur. Orang fokus pada 5 roti 2 ikan. Tapi mukjizat terbesar adalah mempersatukan 2 pribadi yang berbeda. Latar belakang ekonomi, budaya, sosial, pendidikan dipertemukan jadi satu dan bisa menghadapi tantangan dalam pernikahan itu dan sehidup semati. Itu mukjizat terbesar. Maka karena ada pernikahan, maka ada air menjadi anggur. Kalau tidak ada pernikahan, tidak ada air menjadi anggur. Akhirnya air menjadi anggur tools. Kita maunya air menjadi anggur. Kita maunya 5 roti 2 ikan. Kita maunya sakit kita disembuhkan. Kita maunya duit kita diperbanyak. Tapi kita tidak pernah mau fokus diri kita dengan Tuhan bagaimana. Waduh. Dalam banget ya akhirnya Nes ya. Oke Nes, kita masuk terus Nes. Ayat 16 Nes. Kamu baca Nes. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wah ini paradigma kita diubah. Jadi para pemirsa satu hal yang saya mau sampaikan. Mikirkan orang lain gampang. Tetapi Yesus merubah paradigma itu. Dia bilang jangan suruh mereka pergi makan. Cari makan, tapi kamu yang harus kasih makan. Saya bilang, Nes, udah kamu makan siang aja deh, cari makan malam kayak makan pagi, terserah. Terus Yesus bilang sama saya, enak aja kamu suruh dia cari makan. Kamu yang harus kasih makan. Merintah orang gampang, keluarin dompet ini yang repot. Benar gak? Ya. Artinya, untuk mendapatkan berkat dan mukjizat, berani bayar harga dong dalam hidup ini. Ada harga yang harus dibayar, waktu kah, tenaga kah, materi kah, segala hidup kita. Sebagai hamba Tuhan kita harus bayar harga mengenai hal itu. Nah ini menarik nih. Jadi kita stop untuk fokus kepada diri kita. Tapi perhatikan yang lain. Tapi kita harus berani bayar harga. Waduh hebat tuh. Nes ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah ini biar supaya para pemirsa juga tahu nih. Tadi pertanyaan tadi tuh.
Bagaimana tentang ekonomi ini segala macam? Ya jujur aja. Kira-kira masuk akal gak sih 5 roti 2 ikan, Nes? Enggak. Menurut kamu gimana? 5 roti 2 ikan kasih makan berapa orang? 5.000. Gak mungkin. Itulah nilai kekristenan yang benar tentang berkat dan mukjizat. Jadi berkat dan mukjizat adalah sesuatu yang tidak lagi dapat dijangkau oleh pikiran kita. Justru Tuhan melampaui dari pikiran kita. Bicara tentang berkat, maka bicara bukan masalah apa yang kita miliki sebenarnya. Tapi kejujuran hati kita terhadap keterbatasan kita. Yaitu apa? 5 roti nih Tuhan, 2 ikan. Kasih makan 5.000. Kira-kira cukup gak ya Tuhan? Hebat, Nes. Kalau udah sampai pikiran gitu. Artinya apa? Ini orang yang jujur, tidak gengsi. Supaya engkau bisa melihat berkat dan mukjizat daripada Tuhan. Kalau orang yang tidak gengsi, dia berani jujur dan terbuka. Saya yakin pintu berkat dan mukjizat pasti terjadi dalam hidup dia. Itu dia tuh. Maka saya bilang tadi dari SMS ya, ini dari BBM yang masuk ini. Coba lihat yang pertanyaan yang pertama. Dia bilangnya apa? Bisnis keluarga ditipu, uang dibawa lari orang dan banyak yang dirugikan. Saya curiga kenapa harus ditipu. Benar gak sih? Ini ada sesuatu nih pasti dalam diri dia. Coba para pemirsa, ceklah diri kita masing-masing. Kalau kita ditipu, pasti ada masalah. Tidak ada mungkin hukum yang tanpa sebab akibat. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Yang tahu bukan saya, tapi pemirsa. Kalau engkau mengalami hal yang disampaikan dalam tulisan ini, yang saya yakin dan percaya, marilah kita koreksi diri. Dan waktu koreksi diri itu seperti para murid ini datang. Saya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Artinya butuh kejujuran dan tidak boleh gengsi. Dan harus ada keterbukaan. Saya yakin berkat dan mukjizat pasti terjadi. Amin. Oke, lihat Nes, ayat berikutnya 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah itu dia. Jadi mau mendapatkan berkat, mau merasakan mukjizat, jangan fokus pada diri kita. Tapi yang paling penting adalah serahkan kepada sumber yang bisa memberikan berkat. Dan lakukan mukjizat dalam hidup kita. Ya. Yesus tuh. Nes, ada pengalaman gak kira-kira Nes? Lain dari pemirsa, jangan baca ini terus Nes. Sekali-sekali lah kasih pengalaman berkat dan mukjizat yang kamu alami. Ada gak? Waktu kamu dalam saat genting gitu pernah ada masalah-masalah ini juga? Belum sih. Belum pernah ya. Tapi kamu sampai saat ini melihat bahwa Tuhan itu cukupi ya dalam segala hal ya. Tapi dalam kecukupan itu kamu sampai lupa diri gak dengan Tuhan? Enggak, malah ya? Sebenarnya kalau saya itu punya prinsip tabur tuai. Jadi kadang-kadang itu ada ya mungkin pelayanan atau dalam membantu orang gitu. Orang orang terdekat saya tuh suka bilang, ngapain sih kayak terlalu baik banget gitu. Jadi mungkin konsep yang pikiran secara dunia itu take and give ya. Seperti itu. Nah tapi mungkin dalam pelayanan saya tidak ada hal ya oke, I know. Jadi maksudnya kamu bayar harga di situ ya? Iya. Ucapan terima kasihmu ketika kamu menyerahkan hidupmu untuk melayani ya? Iya. Itu bagian ya. Karena dunia ini mungkin saja Tuhan sudah cukupkan segala sesuatunya. Tetapi hidupmu apapun kamu serahkan buat Tuhan ya. Nah itu dia menarik tuh. Nes, tapi indah ya Nes ya. Kalau kita bisa mengerti tentang arti berkat dan mukjizat itu ya. Pasti kan kamu juga mengalami mukjizat dong. Ya gak sih? Di dalam hidup. Orang tuh maunya gini ya. Wah ini orang buta bisa melihat nih, hebat nih. Yang lumpuh bisa berjalan. Tapi mereka gak pernah tahu ya. Orang ini yang harusnya masuk neraka pindah ke surga. Itu kan gak kelihatan kan. Tapi kan dialami kan. Itu kan mukjizat yang paling dahsyat. Orang hanya mau lihat penampilan fisik yang berubah. Dan ada hal yang menarik juga. Orang tidur, bangun dari tidur. Itu mukjizat terbesar. Dia hanya gak pikir, ya ini udah rutin. Coba jam 2 pagi napas diberhentiin, selesai loh. Iya enggak? Padahal kalau kita bisa bangun dan lihat hari yang baru, ya itu mukjizat yang besar. Orang tapi mau lihat yang spektakuler ya. Di akhir zaman ini suka yang hal-hal yang wow, pokoknya yang spektakuler. Lagi diam-diam tiba-tiba uang jatuh dari langit gedubrak gitu. Itu sih ngaco ya. Oke Nes, ayat 19 Nes. Yuk. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat. Stop.
mengucap apa? Berkat. Ini dia menarik nih. Jadi para pemirsa, apapun yang kau alami hari ini, kau serahkan pada Tuhan. Tapi bukan hanya menyerahkan kepada Tuhan, tetapi Yesus memberikan satu keteladanan bagi kita. Ketika dia menerima 5 roti 2 ikan itu, dia menengadah ke atas, dia mengucap syukur. Artinya, apapun yang kau alami, berkat apapun, penyakit apapun yang kau sedang alami, satu hal yang perlu saya ingatkan, belajar untuk mengucap syukur. Stop bersungut-sungut, tapi belajar untuk mengucap syukur. Berkat berapapun datang mengucap syukur. Penyakit apapun yang kau alami, belajar untuk mengucap syukur. Ketika engkau belajar untuk mengucap syukur, disitulah letak kualitas dari rohanimu. Mengerti tentang berkat dan mukjizat tidak boleh dipotong sepenggal-sepenggal, tetapi harus lihat secara komprehensif, menyeluruh. Artinya, belajar untuk bersyukur dengan apapun. Saya yakin Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Nah, ini dia menarik ya, Nes ya. Mungkin ada hal yang perlu kita tekankan di sini ya, Nes ya. Dari pertanyaan tadi itu, Nes, ada 2 hal itu yang masalah berkat dan mukjizat ya, Nes ya. Bahwa ya udahlah, nikmati aja, bersyukur aja. Orang itu selalu tidak berani menghadapi sebuah tantangan besar. Jadi ini susah. Terus dibilang, aduh gue susah. Tapi dia gak mau beriman. Akhirnya dia pinjam uang dengan orang. Bagaimana dia mau melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup dia? Kalau baru aja dapat masalah, dia udah minjem uang. Padahal Tuhan mau lakukan mukjizat yang besar buat dia. Tapi kalau kamu udah minjem, ambil jalan pintas. Seorang sakit karena jantung misalnya. Rumah sakit di samping. Uangnya banyak. Udah deh, biarin aja deh. Biar Tuhan aja yang sembuhkan. Jangan main emosi terlalu berlebihan. Ada rumah sakit di sini, duitmu besar. Pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, dokter adalah alat Tuhan. Ya. Datang ke rumah sakit. Dokter bilang, wah Pak, saya angkat tangan. Biar Tuhan yang turun tangan menyelesaikan. Ada orang miskin, sakit jantung. Tinggal di hutan. Ke rumah sakit jaraknya 30 jam. Repot dia, gak punya uang. Dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya turunkan mukjizat. Artinya, mukjizat terjadi sesuai dengan konteks saat itu dan keperluan saat itu. Jangan kita menguji Tuhan. Kita punya uang, rumah sakit dekat, udahlah biar Tuhan aja yang sembuhkan. Kalau gak sembuhkan, saya yang salah. Artinya kita harus mengerti tentang berkat dan mukjizat itu tepat. Kalau nggak tepat jadi salah. Ya, Nes, 19b. Kamu bacakan tadi setelah mengucap syukur itu apa? Lalu Mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Hebat ya. Dia berikan dulu kepada siapa? Murid-muridnya. Baru diberikan kepada orang banyak. Artinya setelah berkat itu dapat, tidak fokus dulu kepada 5.000 orang. Tapi fokusnya kepada siapa? Murid-muridnya. Dari murid-muridnya baru ke orang. Perhatikan dulu ring 1, baru ring 2, baru ring 3, baru ring 4. Jadi yuk kita kembali ke fokus kita. Bahwa berkat dan mukjizat itu, ingat baik-baik. Kalau kita sudah diberkati, difokuskan kepada ring 1 dulu, ring 2, baru ring 3. Setelah orang-orang ini oke, engkau bisa take off untuk masuk dalam ring-ring berikutnya. Senang sekali orang lebih senang membantu ring 4 daripada ring 1. Karena dia butuh dipuji. Karena ring 1 sering sekali kita bantu, jarang puji kita. Tapi kita butuh pujian dari orang ring 4. Ring 1 dulu, ring 2, ring 3, baru ring 4. Yuk kita lihat. 20. Terakhir. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Mukjizat terjadi. Para pemirsa, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang menarik di ayat 20. Sisa 12 bakul. Ini mukjizat. Tetapi mukjizat yang paling utama tadi saya sudah fokus kepada 5.000 orang. Maka ini adalah impact dari sebuah karya Tuhan yang besar. Sisa 12 bakul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bicara tentang berkat, maka bicara tentang mukjizat. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa menikmati berkat. Tapi dari berkat itu kita lihat karya Tuhan yang ajaib. Engkau bilang tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Engkau bilang jalan itu buntu, bagi Tuhan, Tuhan bisa membuka jalan buat saudara dan saya. Nah, ini menarik nih, berkat dan mukjizat. 2 hal yang tidak boleh dipisahkan.
tapi dua hal yang tidak boleh dimengertinya salah. Orang salah mengerti tentang dua kata ini, dia jadi kacau konsepnya terhadap Tuhan. Karena jangan sampai ketika dia minta sesuatu Tuhan gak jawab, Bisa kecewa, dia bilang ya. dia bisa kecewa, dia bisa tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini engkau susah, engkau mengucap syukur. Engkau punya penyakit, engkau mengucap syukur. Dalam kesusahan imanmu meningkat, dalam penyakitmu imanmu meningkat. Artinya Tuhan selalu punya rencana yang indah buat saudara. Amin. Wah, luar biasa. Nggak terasa nih, Nes. Akhirnya habis juga. Tapi saya yakin dan percaya berkat dan mukjizat Tuhan itu luar biasa ya. Saya yakin pemirsa diisi ya. Hati dan pikiran mereka, Nes ya. Dan saya yakin Nes juga kita ya. Dalam diskusi ini kita juga diberkati oleh Tuhan ya. Dan kita berdoa ya, Nes ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Selalu ada pergumulan. Tapi dalam pergumulan itu kami melihat Tuhan yang besar yang mampu menyelesaikan tiap-tiap pergumulan kami. Hari ini kami stop untuk komplain. Tapi hari ini kami mau melihat orang lain yang juga mengalami kesusahan. Seperti apa yang kami alami. Tapi kami belajar untuk bersyukur dengan segala hal. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Yang melakukan melebihi dari akal dan pikiran kami. Engkau yang memberkati. Engkau yang melakukan mukjizat dalam hidup kami masing-masing. Bapa berkati kami, berkati setiap pemirsa. Dan kami yakin setiap pemirsa juga dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang terbeban berat dilepaskan. Amin. Dan kami yakin tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus, mereka cakap melakukan segala perkara. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes, thank you. God Tuhan bless. berkati. Para pemirsa, kita sudah habis di penghujung waktu ini dan saya yakin melalui topik berkat dan mukjizat, para pemirsa telah diberkati Tuhan dan telah memiliki konsep yang benar tentang berkat dan mukjizat. Dan hari ini belajarlah untuk bersyukur dan belajar untuk memikirkan orang-orang di sekitar kita. Dan yakin dan percayalah Tuhan mampu untuk mengerjakan di luar dari pikiranmu. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Allah menyertai saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.